Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi yang indah, cerah, dan membahagiakan untuk kita semuanya karena ini adalah Senin pertama di bulan yang baru, bulan Oktober. Smart Listener, sahabat Sonora, senang bisa berjumpa dengan Anda pagi hari ini. Saya Ola Nurlija yang akan menemani Anda. Dan Smart Motivation tentunya nggak spesial kalau nggak bersama dengan the one and only theocentric motivators, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting dan Sales Institute, Eloy Zaluhu. Kok kayak seminar ya? Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh dunia. Kita akan kembali menginspirasi Indonesia Raya. Oke, Indonesia Raya ya, Nusantara. Ini benar-benar ketularan Indonesia, ketularan rasa kebangsaannya tuh semakin kental sekali. Iya dong. Iya. Ya. Silakan. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita ingin lanjut topik kita yang minggu kemarin ya. Banyak juga mungkin yang sudah mengirimkan SMS dan juga WhatsApp kemudian tapi belum sempat dibahas begitu ya. Bad versus good manager ya. Kita sudah membahas minggu kemarin itu tuh sudah kita coba kulik mengenai good manager kayak apa begitu ya, bad manager kayak apa, tapi masih kurang ya, masih kurang karena gimana caranya menjadi good manager gitu kan. Yes. Gimana merubah habit dari bad manager itu kita belum sempat bahas. Nah, yes, mungkin boleh direview dulu supaya nyambung dengan apa yang kita mau bahas pagi hari ini. Silahkan nanti Smart Listener dan juga sahabat Sonora boleh banget kalau Anda ingin berinteraksi di 0812 11 12 959, telepon kami di 0216343417. Silahkan Pak Eloy. Baik Mbak Ola, Smart Listeners, sahabat Sonora, kembali saya review apa yang sudah kita bahas minggu lalu dan terima kasih ada banyak sekali SMS, WhatsApp yang masuk gitu ya, dan ternyata tema yang sedang kita bahas ini menginspirasi banyak pendengar kita Mbak Ola. Dan bicara mengenai manajer, ini bicara mengenai satu posisi yang sangat krusial di dalam setiap organisasi. Dan minggu lalu saya juga menyampaikan bahwa ini saya tuh bertemu dengan banyak manajer dalam training-training dan juga bertemu ya sebagai klien-klien kami. Banyak manajer-manajer yang luar biasa yang kita sebut sebagai good manager itu. Tetapi sejumlah orang juga masuk di dalam kategori kelompok accidental manager. Ini adalah manajer-manajer yang di Karbit yang muncul sebagai manajer tetapi tidak dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita bicara mengenai apa sih peran dan tanggung jawab utama seorang manajer, seringkali bukan hanya tidak dilakukan dengan baik, tetapi bahkan banyak yang tidak memahaminya dengan tuntas. Itulah sebab kenapa kita membahas topik ini, dan ini adalah kesempatan yang kedua. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai contoh-contoh yang disebut sebagai bad manager. Bahkan kita juga sudah mengatakan bahwa good manager itu kalau ditanya apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab utamanya, minggu lalu kita sudah sampai pada kesimpulan deliver results. Sebetulnya kalau di training-training kami seperti nanti yang kita juga lakukan di tanggal 21 dan 22 Oktober ini, itu ada bahkan kalau dikulitin satu persatu totalnya ada 20. Tetapi kalau ditanya tolong berikan yang paling utamanya saja, maka yang paling utamanya adalah memberi hasil maksimal. Itu yang kita bicarakan minggu lalu. Nah kalau ditanya hasil maksimal itu apa sih ukurannya? Maka ukurannya adalah pendapatan perusahaan, pendapatan dealer, pendapatan cabang. Saya di Makassar di hari Kamis dan hari
hari apa itu? Hari Selasa dan hari Rabu yang lalu itu berbicara untuk Honda misalnya, dan kita berbicara mengenai hal-hal seperti ini ya. Dan kalau bicara mengenai bagaimana sih meningkatkan pendapatan perusahaan, dealer dan cabang, maka itu berbicara mengenai minimal 3 hal. Apa itu? Dapatkan pelanggan baru. Lalu yang kedua, puaskan pelanggan yang lama, existing customers, dan yang terakhir adalah turunkan biaya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya adalah manajer dari warehouse misalnya, manajer gudang, atau bagaimana kalau saya manajer IT? Kan saya tidak langsung berhubungan dengan pelanggan. Bagaimana saya bisa memberikan kepuasan? Minggu lalu saya sudah katakan bahwa apapun divisi Anda, mindsetnya adalah selalu mengenai ketiga hal ini. Dapatkan pelanggan baru. Jika Anda adalah seorang IT manager, pertanyaannya adalah bagaimana setiap kegiatan Anda itu adalah ujungnya memberikan mendapatkan pelanggan baru, memuaskan yang lama, dan menurunkan biaya. Itu yang minggu lalu kita sudah bahas, dan hari ini kita akan berbicara mengenai step by step. Ada 5 tahapan. Ya, kalau kita memberikan 5 hal yang secara praktikal harus bisa dilakukan oleh seorang manajer, itu yang kita bahas dalam pagi ini ya. Nanti mulai dari setting objectives, lalu bagaimana kita berbicara mengenai yang namanya managing task, kemudian bagaimana kita bicara managing people, bagaimana kita managing performance, dan pada akhirnya adalah bagaimana kita improve continuously. Jadi ini 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang yang kita sebut sebagai good managers. Kalau dia punya 5 ini, maka nanti kalau waktunya memungkinkan, barulah kita bisa transforming good managers into great leaders. Bagaimana kita mentransformasi, naik tingkat dari good managers menjadi seorang leader. Kenapa? Karena managers belum tentu seorang leaders yang baik. Walaupun leaders yang baik juga adalah manajer yang hebat. So, kalau sudah punya 5 hal yang kita bicarakan hari ini, baru menjadi dasar untuk kita beralih, mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin masa depan untuk Indonesia atau minimal untuk DKI 1. Oke. Loh, kok DKI 1? Kok DKI 1 ya? Baik. Ini banyak yang minggu lalu mengatakan kok sempit banget ya bahasannya gitu. Kalau manajer berarti pemimpin-pemimpin yang lain enggak dong. Kayaknya enggak begitu ya. Ini rasanya adalah berlaku untuk semua kita yang memimpin lah begitu ya, memimpin divisi, memimpin tim dan sebagainya. Dan juga memimpin diri sendiri, karena menjadi manajer yang baik kan awalnya dari situ ya Pak Eloy. Banget. Nah, ya sudah, kita jeda dulu. Siap. Supaya smart listener sahabat Sonora bisa menyiapkan pertanyaan sehubungan dengan topik kita. Jadi Anda jangan ragu-ragu bertanya apapun, karena ini bukan terkait semata-mata sebatas manajer aja. Enggak loh ya. Ini di keluarga juga bisa berlaku di keluarga. Persis. Begitu ya. Kita tunggu Anda untuk mengirimkannya di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita sambung kembali perbincangannya. Namun jadi begitu ya, kita berdoa supaya cepat surut, aktivitas bisa kembali berlangsung. Pastikan kondisi Anda tetap aman dan dokumen-dokumen penting itu juga bisa Anda selamatkan begitu ya. Kita sambung kembali berkaitan dengan topik kita, bad and good manager ya. Nah, kalau minggu kemarin tadi sudah direview oleh Pak Eloy bahwa sebenarnya tuntutan seorang manajer itu adalah lihat dari hasil akhirnya deh ya. Prosesnya bagaimana. Kalau hasil akhirnya itu juga sangat berkaitan dengan proses. Kalau proses benar, hasil akhir ya 90% pasti oke lah begitu ya. Dapatkan pelanggan baru, bangun kepuasan, kesetiaan dan sebagainya. Nah sekarang 5 tahapan menjadi manajer yang baik itu seperti apa? Tapi juga kemudian ini ada respon banyak kan minggu kemarin yang mengatakan, oh jadi ini sebenarnya Pak Elo lagi menyentil para manajer doang nih katanya gitu. Gimana nih? Yang lain-lain kan juga pemimpin begitu. Gimana Pak Eloy? Komentar tentang hal itu dulu. Baik, Mbak Ola dan Smart Listener sahabat Sonora, minggu lalu kita sudah sampaikan manajer itu adalah individu yang bertanggung jawab terhadap sejumlah tugas tertentu dari suatu organisasi. Memang secara jabatan itu bicara mengenai manajer, tapi general manager juga ada manajer di dalamnya. Kalau kita bicara mengenai managing director, ada managing di dalamnya. Jadi sebetulnya ini tidak hanya milik teman-teman di level manajer itu tadi,
Di level GM pun ada, sekali lagi ada manajer di situ. Direktur, ada pekerjaan managing di sana. Bahkan sebagai seorang owner, seorang pemilik perusahaan pun ada tugas managing di sana, ya. Jadi ini tidak sempit hanya di level itu jabatan manajer yang tadi itu. Manajer itu luas sekali. Tetapi memang kita membedakan antara manajer dengan leader. Kalau Warren Bennis bilang, manajer itu do things right. Jadi artinya manajer-manajer itu melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan benar. Artinya apa? Mereka mengikuti yang namanya standar procedure yang ada, operations yang ada, SOP. Dan itu baik gitu. Nanti kita akan melihat ada 5 tahapan ini yang seharusnya memang ada standarnya, ada SOP-nya. Tetapi di tengah-tengah yang kita sebut VUCA, kita ini hidup di era yang namanya VUCA. VUCA itu adalah singkatan VUCA. V-nya adalah volatility. Volatile ini adalah persaingan kondisi ekonomi di mana terjadi yang namanya adalah naik turun gitu ya, tidak ada ketidakpastian, uncertainty, complexity, kompleks C-nya itu complexity artinya rumit sekali, ruwet sekali. Itu problem-problem, tantangan-tantangan bisnis yang kita hadapi tahun ini dibandingkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu jelas jauh lebih rumit. Tetapi yang namanya ambiguity ini membuat para pemimpin, manajer, level directors pun itu ketika mengambil keputusan menjadi ragu-ragu. Kenapa? Karena volatility tadi itu, karena ketidakpastian, uncertainty. So di tengah-tengah VUCA seperti ini sebetulnya bahwa kita membutuhkan nantinya lebih dari sekedar manajer yang hebat. Kenapa? Karena manajer hebat do things right. Kalau Warren Bennis mengatakan yang namanya leaders do the right thing. Nah, ini berbicara mengenai pergeseran mindset di dalam kita melakukan tugas. Di level leaders nantinya dia itu bukan hanya bisa memahami SOP dengan baik, tetapi dia itu tahu bahwa di saat-saat tertentu dengan gejolak yang ada, dia secara sengaja dan dengan sadar dia itu bisa jadi tidak melakukan, tidak mengikuti SOP yang ada karena dia tahu di tengah gejolak seperti yang ada sekarang, justru kalau saya mengikuti saya bisa tidak mencapai target apa-apa. Saya kasih ilustrasi yang paling mudah. Kalau dari satu tempat saya diberikan tugas untuk berangkan sekian satu kapal begitu ya, dan saya diberikan SOP-nya. Katakanlah kalau atau mungkin perahu, saya dayung kiri 2 kali, dayung kanan 2 kali, kiri 2 kali, kanan 2 kali. Tetapi di tengah ombak yang begitu dahsyatnya, bisa jadi saya nggak bisa lagi 2 kiri 2 kanan karena ombak terlalu besar, berat di sebelah kiri. Justru saya mesti 5 kali di sebelah kanan dayungnya. Nah, ini siapa yang bisa melakukan? Ini di level leader. Bahkan kalau kita bicara mengenai leadership, bicara mengenai perubahan, bukan? Karena tanpa pemimpin tidak ada perubahan, tanpa perubahan tidak ada kemajuan. Jadi kita berharap di level manajer-manajer tadi, dan tentu sampai di level yang paling tinggi, kita itu melakukan hal-hal yang ujungnya adalah perubahan. So, bicara mengenai manajer tadi bukan hanya di jabatan lini tengah, tetapi semuanya. Dan sekarang kita berbicara apa sih yang mesti dilakukan, tahapan-tahapannya begitu ya. Silakan Pak Eloy. Tentu saja kita mesti memulai dari yang kita sebut sebagai setting objectives. Now, setting objectives, kalau kita bicara mengenai PDCA, ini sebetulnya bicara mengenai planningnya. Planning. Jadi managers itu membuat goals untuk grup. Kalau bicara mengenai organisasi, membuat goals, sasaran, visi, misi, target untuk perusahaannya. Dan kemampuan menyusun rencana kerja dimulai tentu dengan menetapkan target yang spesifik, kan begitu ya, realistis dan terukur, yang diselaraskan dengan apa? Dengan tujuan organisasi. Jadi saya membayangkan diri, saya adalah seorang let's say marketing manager, saya mendapatkan tugas dari direktur saya atau dari GM saya, kan begitu ya. Misalnya di awal tahun perusahaan sudah punya yang namanya target untuk seluruh organisasi. Nah, biasanya kan ini diturunkan, ini di cascade, di align
ke level-level di bawahnya. Jadi dari level direktur diturunkan ke GM, GM menurunkannya ke level manajer. Nanti tentu manajer akan menurunkannya lagi ke level yang lebih bawah, sampai akhirnya tetesan itu sampai di level yang paling bawah, office boy pun, bahkan orang lapangan pun bisa memahami. Jadi di level saya sebagai seorang manajer, ketika saya mendapatkan titipan tugas, visi, target dari direktur, dari GM saya, maka pekerjaan saya adalah untuk akhirnya kemudian membuat target-target, goal, sasaran-sasaran untuk divisi saya. Itu adalah kerjaan sebagai seorang manager. Kemudian memastikan proses implementasinya, evaluasi dan perbaikan sehingga sasaran tadi dapat tercapai dengan baik. Di dalamnya ada quality-nya mesti dijaga, quantity-nya mesti dijaga, cost-nya mesti dijaga, delivery time-nya, pekerjaan saya, safety, moralnya di dalam juga harus dijaga. Jadi memang kalau udah bicara mengenai level manager yang baik itu memang nggak gampang. Dan saya menemukan sumber daya manusia kita, Mbak Ola, sebetulnya kalau perusahaan tidak secara sengaja, secara serius, inisiatif yang serius mempersiapkan teman-teman di level manager ini, maka yang kita dapatkan adalah sumber daya manusia yang tidak bisa memberikan deliver results yang kita bicarakan tadi tidak akan maksimal. Why? Karena ini level yang tidak mudah loh. Karena ada tekanan dari atasan, tetapi dari bawahan. Nanti kita melihat bagaimana dia memanage people. Karena ya betul, Mbak Ola tadi mengatakan juga ya bahwa managing people itu dimulai dari managing self. Lao Tzu itu pernah ngomong begini, memimpin satu grup orang gitu ya, 10 orang itu sulit, tetapi jauh lebih sulit memimpin diri sendiri. Jadi bagaimana kita mempersiapkan teman-teman ini untuk di level 1 dulu deh, setting objectives dengan benar. Pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang manajer, kalau kita bicara mengenai daily job saja, kita terbiasa tidak membuat yang namanya to-do list saya? To-do list itu penting sekali, karena kalau tidak kita akan merasa seharian sibuknya luar biasa. Padahal sebetulnya kita cuma muter untuk mengerjakan satu pekerjaan yang harusnya dalam setengah jam kalau kita fokus saja bisa beres itu. Bagaimana kita mendelegasikan tugas dengan baik. Nah nanti kita lihat untuk managing people. Delegasi tugas dimulai dari apa? Know your people. Baik. Anda harus mengenal anak buah Anda dengan baik. Pak Eloy, tadi Pak Eloy mengatakan tahapan yang pertama adalah setting objektif gitu ya, membuat planning dengan benar. Saya catat ini dengan benar, apakah memang bisa dipahami oleh semua lini? Mungkin boleh diperjelas sedikit sebelum kita break ya. Setting objektif yang benar ini berdasarkan apa begitu? Berdasarkan kebutuhan pandangan atau sudut pandang dari manajernya kah begitu ya? Atau pimpinannya begitu? Atau berdasarkan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri? Sebenarnya yang benar gimana? Silakan. Sekali lagi, jadi di level, kita bicara level tengah ini ya, manajer ini kan harusnya planning yang dia lakukan itu adalah merujuk kepada strategi perusahaan gitu. Jadi dia nggak boleh bikin strategi objektif semaunya sendiri kan. Itulah sebab di level yang paling tinggi board of directors itu membuat strategi biasanya di awal tahun. Bahkan beberapa klien kami sudah mulai mengundang kami di bulan Oktober, November ini untuk mereka mempersiapkan strategi untuk tahun depan. Dan manajer-manajer itu pekerjaan mereka adalah melihat pada strategi perusahaan tadi itu diturunkan ke level mereka lalu diterjemahkan. Karena biasanya di level board of directors itu strategi itu, kata teman saya itu Andi, masih di level dewa, itu bahasa-bahasa dewa. Jadi mesti disederhanakan, simplified, dibikin lebih praktikal di divisi masing-masing. Itulah setting objektif. Jadi tentu sesuai dengan kondisi perusahaan, kondisi divisi masing-masing. Baik. Ya. Baik. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita masih punya kesempatan. Saya mengundang Anda untuk bergabung. Sudah ada Pak Rahmat yang masuk pagi hari ini melalui line SMS dari Palangkaraya. Nanti kita akan bacakan. Yang lain kami masih tunggu di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Smart Listener, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini dalam Smart Motivation bersama dengan Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant dari Capstan Consulting dan Sales Institute. Kita sambung ya, tadi sudah yang pertama setting objektif. Nah, sebelum ke setting objektif, dikit nih. Kadang-kadang kita kalau mau bikin planning itu kok kayaknya kayak susah banget gitu loh memulainya, motivasinya itu harus dapat dari mana sih gitu loh Pak Eloy. Kenapa kalau memulai sesuatu itu kayaknya kok berat banget sih gitu. Gitu ya. Iya, memulai yang baru gitu loh. Memulai sesuatu yang baru itu tuh kayaknya berat banget gitu kan. Iya. Gimana ya? Ya, ini kembali kepada diri kita yang kan kita selalu mengatakan begini, say no to average. Katakan tidak pada hasil rata-rata, kan begitu ya. Jadi kalau pagi ini Senin kita bangun ya, belum ada spirit yang mau menjadi the best in the field, ya susah kita. Sebetulnya kalimatnya itu stop compete, start dominate. Jadi kompetisi itu berkompetisi sebetulnya tidak cukup di tengah persaingan yang seperti ini ya. Kita harus dominate the marketplace. Dominate the marketplace itu membutuhkan mindset untuk apa? Untuk memberikan only the best, memberikan yang terbaik. Dan ini mindset orang-orang yang kita sebut sebagai be the 10Xers itu, Mbak Ola. Jadi di akhir setiap talk show kita atau radio talk kita, itu selalu kita mengatakan keep the smile, be the 10Xers. Itu apa sih? Itu sebetulnya diambil dari konsep pertama kali saya baca dari bukunya Jim Collins yang judulnya Great by Choice. Dia membandingkan antara perusahaan-perusahaan yang berhasil dengan tidak berhasil kan. Dan dia melihat perusahaan-perusahaan yang sukses luar biasa itu 10 kali lebih baik dari perusahaan-perusahaan biasa. Dan itu dimulai dari mana? Itu sebetulnya dimulai dari pagi hari. Dari level CEO sampai level yang paling bawah office boy, itu memilih untuk mengatakan apa? Hari ini kita hanya melakukan yang terbaik. We say no to average. Kita mengatakan tidak pada hasil rata-rata. Yang menarik Mbak Ola, saya bertemu dengan banyak orang kalau ditanya, how is business? Bagaimana pekerjaan? Bagaimana sales? Bagaimana produksi? Dan mereka mengatakan, we have done the best. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi sebetulnya waktu kita menggali lebih dalam, akhirnya kita sadar bahwa ternyata aku melakukan yang terbaik, ternyata masih di level rata-rata, average. So, kalau Mbak Ola mengatakan gimana ya supaya kita itu bisa tadi pertanyaannya kenapa ya kalau kita setting objektif sih memulai sesuatu yang baru kok susah ya? Well, mindset, attitude, dan saya berharap pagi ini hari Senin di awal bulan Oktober, masih ada 3 bulan lagi. Ayo ya kita mulai dengan say no to average. Kalau Anda lagi di mobil bersama dengan seorang rekan sahabat, coba lihat-lihatan sebentar dan katakan, hey bro, come on, say no to average. Sudah cukup waktunya untuk hasil rata-rata. Harinya waktunya untuk mengatakan give the best. Oke, Smart Listener, mari kita lanjut ke tahapan yang kedua. Apa ini? Begitu, silakan Pak Eloy. Tahapan yang kedua, walaupun setting objektif itu masih sederhana sekali ya Mbak Ola, masih ada penjelasan. Nanti kalau ada pertanyaan dari pemirsa kita bisa bahas lebih detail ya. Nah tetapi let's say asumsi kita sudah setting objectives ya. Itu sendiri kan ada yang namanya bagaimana kita mulai dari highly important goals ya. Bagaimana kita ada proses indicator yang baik. Bagaimana kita ada scoreboardnya. Bagaimana ada review-review di dalamnya. So sekali lagi asumsi setting objectives sudah selesai. Maka yang kedua adalah bagaimana kita managing task. Jadi managing task ini mengelola pekerjaan, dan salah satu inti di dalam mengelola pekerjaan adalah nanti kita lihat delegation ya. Jadi managers itu divide the work into manageable activities, selects people to accomplish the task that need to be done. Jadi bagaimana seorang manager itu membagi tugas, aktivitas untuk dikelola dengan baik. Lalu apa? Tugas itu didelegasikan kepada orang-orang yang tepat. Supaya apa? Supaya akhirnya pekerjaan itu dapat dilakukan, diimplementasi, dieksekusi dengan baik. Tentu apa yang kita lakukan adalah ya tentukan dulu dong tujuan dari pekerjaan yang didelegasikan itu apa. Iya. Ya toh? Jadi kalau kita delegasikan kepada seorang supervisors atau kepada seorang staff,
Staf sendiri mesti tahu tujuan pendelegasian ini apa. Lalu pastikan ukuran waktu penyelesaian tugas itu. Ya, delegasikan tugas sesuai dengan kemampuan anggota tim juga sudah pasti. Itu tadi sebelum kita break saya mengatakan good managers know their people. Manajer-manajer yang hebat mengenal anak buah mereka dengan cukup baik. Kenapa? Karena jangan sampai tugas didelegasikan kepada orang yang salah. Yang ada adalah kita pusing 7 keliling. Nah, ternyata kalau pertanyaannya gimana ya Pak Eloy, kalau ternyata anggota tim saya itu belum punya kemampuan di dalam mengeksekusi tugas yang baru ini. It's okay. Nanti itu di situ kita membutuhkan namanya pelatihan. Berikan mereka pelatihan yang dibutuhkan. So, kemudian pastikan tadi saya sudah sampaikan ukuran waktu penyelesaian tugas. Ukuran waktu ini penting sekali Mbak Ola, karena kalau kita delegasikan tugas kepada staff, kepada anggota tim dan tidak jelas deadline-nya, natur manusia kita ini seringkali kan procrastination. Kita menunda-nunda. Dan tim saya yang kecil pun saya selalu mengatakan begini, saya ingin setiap hari dan saya tuntut itu mesti ada to-do list-nya dengan jelas, dan to-do list pun mesti dibagi selalu dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama yang seringkali kita tahu bahwa itu berbicara mengenai important and urgent. Ini adalah hal-hal penting dan ini hal-hal yang segera harus dilakukan. Ya toh, misalnya kalau dalam bisnis kami ini bicara mengenai SPK, bisa bicara surat kerjasama dengan klien, MOU dengan klien, meeting dengan klien, persiapan training esok hari. Itu adalah hal-hal yang urgent dan important. Tapi ada hal-hal yang urgent but not important. Tim pun harus tahu. Ketika kita delegasikan tugas, dia harus ngerti tugas yang didelegasikan ini ada di kuadran pertama, ada di kuadran yang kedua. Di dalam bisnis kami misalnya, let's say kami sangat mementingkan yang namanya database. Jadi setiap kali kita training itu kan ada database kita kumpulkan. Dan untuk orang-orang di kantor ada orang yang dedicated untuk ini. Dia sudah tahu ini penting tetapi tidak harus dilakukan hari ini. Nah, tetapi ada di kuadran yang ketiga yang namanya tidak penting but urgent. Dan yang keempat adalah tidak penting dan tidak segera. Saya selalu mengatakan kepada tim bahwa saya menginginkan waktu kalian habis di kuadran pertama dan yang kedua. Yang penting, yang tidak penting saya tidak mengharapkan mereka menghabiskan waktu di sana. Yang menarik Mbak Ola, bicara mengenai bahkan di level GM, bahkan mungkin beberapa direktur pun habis waktu untuk kuadran yang 4 dan 5 yang tidak penting tapi urgent. Apalagi yang tidak penting dan tidak urgent. Jadi saya mengatakan mengenai delegasikan tugas itu kepada orang yang benar dan mereka mesti dibantu ya, bahwa ini tugasnya ada di kuadran pertama, 2, 3 atau 4. Kalau tidak, mereka nanti tidak akan menyelesaikan tugas dengan baik. Baik. Managing task ya, delegasikan tugas dengan jelas, dan kemudian jelas bukan cuma sekedar jelas apa yang dikerjakan, tapi juga jelas kapan ini deadline selesainya. Kita kira-kira seperti itu ya, targetnya supaya jelas apa yang mau dilakukan. Kita ke Kota Medan, di sana ada Pak Tony dan juga Widodo. Pak Widodo, saya manajer cabang katanya, di situasi sulit dengan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung terhadap perusahaan, masa sih nggak mendukung gitu ya. Tapi manajer dari Jakarta bukannya mencari solusi, malah menakut-nakuti dan menekan, sehingga kami di cabang malah sulit bergerak. Nah, bagaimana ini Pak Eloy kalau situasinya begini? Kembali lagi ini bicara mengenai gaya kepemimpinan Mbak Ola. Dan mari smart listeners, sahabat Sonora di seluruh Indonesia, gaya kepemimpinan itu kata Daniel Goleman minimal ada 6. Jadi semua manajer itu mesti belajar mengenai gaya kepemimpinan ini. Ada saatnya kita menggunakan gaya namanya visioner. Visioner itu adalah kita memberikan visi, target, objektif tadi itu, planning, rencana kerja kepada anggota tim. Tetapi setelah itu kita juga mesti menggunakan 5 gaya kepemimpinan yang lain. Dan ini namanya situational leadership. Kita harus betul-betul memahami situasi. Ada saatnya anak buah kita yang mereka butuhkan adalah afiliatif. Afiliatif itu di mana kita mengajak mereka ngobrol tanpa tekanan. Itu kekeluargaan ada di sana. Seringkali ini dilakukan sambil kita ngopi, ya, sambil kita makan. Tetapi saya juga mengerti di lapangan tidak selalu ini efektif. Tapi at least do it sesekali gitu ya. Tapi ada saatnya democratic style juga perlu dilakukan. Walaupun kita sudah punya jawabannya, walaupun kita sudah punya
arahannya. Tetapi ada kalanya kita tidak boleh langsung mendikte dan directing. Kita mesti memberikan kesempatan kepada anak buah kita untuk memberikan pendapat dan opini. Khususnya anak buah kita, anggota tim yang di level tertentu yang mana mereka mampu dan mereka mau. Mereka sudah punya willingness untuk bekerja dengan baik dan mereka sudah punya pengalaman kerja. Orang-orang seperti ini nggak mau di-directing. Mereka mesti diberikan yang namanya democratic style. Tapi saya tahu juga mungkin ada anak buah kita, rekan kerja kita, anggota tim yang justru membutuhkan apa? Pace setting. Pace setting itu di mana kita memberikan yang namanya, ini adalah target kita dalam 3 bulan ke depan dan kita harus mengerjakannya dengan cara ini, dan pada akhirnya commanding style mesti muncul. Commanding style ini kadang dibutuhkan ketika kita mengatakan do it my way or get out of my way. Ini bisa ada tekanan, ini bisa ada pressure di dalamnya. Why? Karena seringkali ada orang-orang yang democratic style sudah diberikan, afiliatif sudah diberikan, kita sudah memberikan mereka visi sudah diberikan, coaching sudah diberikan, tapi ternyata ada orang-orang lomba nggak gerak. Oke. Nah di saat itu, istilahnya emang tegar tengguk ya, emang mesti mesti commanding, bro. Jadi pertanyaan bapak atau ibu tadi terhadap manajernya, ya pertanyaan saya adalah, jangan-jangan apakah manajer ini sudah melakukan 5 gaya kepemimpinan yang lain dan ternyata dia melihat ini orang-orang saya masih di Medan kok nggak gerak, mesti dimarahin, mesti pressures karena kita bukan jasa sosial. Ingat ya, bahwa tugas Anda dan saya sebagai seorang manajer deliver result, berikan hasil. Ya. Itu yang sedang kita bicarakan, Mbak Ola. Baik, terima kasih untuk jawabannya bagi Pak Widodo di Medan. Kita sambung kembali, kita masih punya satu sesi dan tetap bersama dengan kami dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat sonora, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini di sesi yang terakhir dengan topik Bad and Good Manager ya. Saya ingin menuju Pak Michael Aditama yang sudah bergabung juga pagi hari ini. Silakan. Pak Eloy, yang merasa sangat terinspirasi dengan Pak Eloy yang selalu memberikan semangat kepemimpinan teosentrik terhadap keluarga, foundationnya dan semua teman-teman yang sudah memberikan trainingnya. Thank you Pak Michael. Oke. Kemudian juga ada saya ingin menuju Pak Rahmat ya tadi di Palangkaraya, ingin bertanya, Pak Eloy, apakah mutlak seorang manajer ini harus melalui tahapan-tahapan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eloy? Nah, bagaimana kalau seandainya ini ditunjuk oleh perusahaan karena memang kondisinya yang mendesak? Bagaimana mengantisipasinya? Terima kasih Pak Rahmat. Saya tidak memungkiri itu kemungkinan besar untuk terjadi ya, apalagi kalau perusahaan juga ekspansi cukup agresif ya, sehingga membutuhkan sumber daya SDM yang akhirnya ya lebih banyak gitu, sehingga bisa jadi langsung menunjuk beberapa orang untuk memanage, mengelola, menjadi manajer di cabang atau di dealer di beberapa kota. It's okay. Tetapi tinggal bagaimana memperlengkapi ya, melatih, membimbing, mempersiapkan teman-teman ini untuk betul-betul beralih dari accidental manager yang saya sampaikan minggu lalu menjadi good manager ya. Dan kami berharap talk show seperti ini ya, radio talk seperti ini bisa menolong supaya bisa mempersiapkan manajer-manajer Indonesia semakin hebat sehingga ekonomi Indonesia juga semakin maju. Seperti itu Mbak Ola. Oke. Terus kemudian ada pertanyaan juga berkaitan dengan topik kita yang minggu kemarin ya. Apakah mana yang jauh lebih penting ini ya, mendapatkan pelanggan baru, memuaskan pelanggan lama gitu ya. Kalau dalam kondisi yang tadi Pak Eloy katakan, mana yang paling urgent, prosentasenya seperti apa. Lalu kemudian kalau misalkan tadi kan kita tekan biaya produksi atau biaya-biaya begitu, bagaimana kalau nggak ada lagi yang bisa ditekan gitu, biayanya emang udah mentok begitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Silakan Pak Eloy. Jadi Bapak dan Ibu, mana yang lebih baik, mencari yang baru atau mempertahankan yang lama? Dua-duanya yang penting lah ya. Tetapi di dalam buku Sales Warrior Using Rev Sales Principles, justru saya mengatakan kalau Anda memaksa saya untuk memilih, saya akan memilih untuk mempertahankan, memuaskan yang sudah ada.
Kenapa? Karena dibutuhkan, ini hasil survei nih Mbak Ola, dibutuhkan biaya 6 kali lebih besar untuk mendapatkan pelanggan baru daripada mempertahankan yang sudah ada. Dan mempertahankan yang sudah ada itu sebetulnya juga jauh lebih mudah. Why? Karena mereka mengenal kita. They know us. Makanya di dalam Sales Warrior using Rev Sales Principles, saya menggunakan bahwa untuk bisa mencapai target penjualan sampai 10 kali lebih baik, ada 3 saja. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai the spirit of Sales Warrior. Saya keliling Indonesia berbagai perusahaan untuk menyampaikan begini. Spirit seorang sales warrior. Apa itu? Militansinya mesti ada. Endurance-nya, pantang menyerahnya. Makanya kalau sampai kita membawa orang-orang ini sampai ke tengah hutan pun, itu mempersiapkan mentalnya. Karena dari pengalaman saya 12 tahun memberikan training kepada teman-teman sales, tidak ada rocket science untuk mendapatkan target penjualan. Yang pertama ketekunan saja sebetulnya. Tapi yang kedua, berhubungan dengan pertanyaan ini adalah customer centric selling. Ini berbicara mengenai bagaimana kita membangun hubungan yang baik, memberikan value, nilai tambah, dan akhirnya muncul engagement. Kenapa? Supaya nanti terjadi ketok tular yang namanya referensi diberikan, dan mereka akan lebih loyal dalam membeli produk-produk kita, termasuk yang namanya adalah cross-selling. Walaupun yang terakhir saya tidak bisa mungkiri, at the end, yang namanya teknik dalam penjualan juga dibutuhkan. So kalau dipaksa untuk memilih, saya akan memilih untuk puaskan yang sudah ada, tetapi tetap cari juga yang baru, ya. Oke. Lalu kemudian pertanyaan yang lain ini juga datang dari Mbak Nina. Mbak Nina datang dari Surabaya. Selamat pagi Mbak Nina. Pak Eloy, saya memimpin sebuah tim. Saya punya tim ada 10 orang begitu ya. Nah, memahami satu persatu karakter mereka ini apa namanya PR yang berat katanya begitu ya. Yes. Ada nggak sih formula yang mudah ya, yang bisa kita miliki gitu untuk dengan mudah kita bisa ngerti nih satu-satu dari tim kita? Silakan. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini ada hubungannya dengan step yang ketiga di dalam pekerjaan sebagai seorang manajer yang kita sebut sebagai managing people. Ini mengelola manusia, mengelola sumber daya, mengelola anggota tim kita. Dan betul, bagaimana kita bisa mengenal. Kuncinya di sini sebetulnya adalah know your people. Dan ketika Anda mengenal seseorang, apalagi caranya kalau bukan spend time with them. Ya, berikan waktu bersama dengan mereka, dan ini yang tidak selalu mudah. Salah satu materi training kami itu adalah coaching for performance. Bagaimana seorang manajer itu memberikan waktu minimal 1 jam dalam seminggu itu memberikan coaching kepada anak buahnya. Coaching itu adalah bagaimana nanti Anda bisa mengenal mereka. Ya, Anda di dalam coaching kan tidak boleh memberikan yang namanya solusi langsung. Anda mesti berdialog, memberikan mereka kesempatan untuk berbicara. Dan seringkali dari coaching akhirnya menjadi konseling. Kenapa? Karena coaching itu kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya profesional. Tapi waktu kita ngobrol dengan anggota tim kita, ternyata hal-hal yang personal muncul di dalamnya. Entah mungkin dia lagi ada masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan kesehatan. Ini sudah menjadi garis masuk di dalam nanti leadership. Karena leadership itu di mana dia memperlakukan anggota timnya one on one, bukan lagi saya caranya sama dengan semua anak buah saya. Enggak. Ini you know your people, lalu mengelola anak buah Anda one on one by one, dan caranya tidak ada cara lain, Mbak. Spend your time, berikan waktumu untuk mereka. Masalahnya begini, tidak semua orang punya communication skills yang baik. Tidak semua orang menikmati berbincang dengan orang-orang dalam waktu lebih dari 10 menit. Apalagi kalau Anda adalah tipe yang namanya adalah let's say tipe yang melankolik gitu ya. Melankolik itu kan dia sendiri tertutup. Dia kadang-kadang penuh dengan kecurigaan. Dia nggak mau memberikan, ini menjadi pendiam, challenge. Begitu dia ya. Seorang pendiam. Kalau dia seorang sanguinis, dia seorang koleris misalnya gitu ya. Koleris itu gampang di dalam apa? Memberikan visi. Tetapi untuk mendengar dia sulit sekali. Jadi ini mesti dilatih, namanya managerial skills. Leadership skills mesti dilatih ya. Oke. Jadi ternyata perlu latihan juga. Semua hal ternyata kita harus berlatih. Smart listener, nggak ada yang tiba-tiba begitu lahir langsung bagus gitu ya. Kita tersisa 2
menit ini Pak Eloy. Yes. Butuh penguatan barangkali pagi hari ini untuk kita semuanya. Motivasi yang besar dari seorang manajer ketika mendapatkan tugas ya, pemimpin. Entah itu adalah tadi Pak Eloy katakan general manager, managing director dan apapun itu. Intinya adalah memimpin kan, dan ada di dalamnya adalah manage gitu. Yes. Apa motivasi terbesarnya? Karena supaya ini benar nih ketika kita melakukannya, motivasi yang besar itu adalah karena memang ingin ya itu tadi membantu perusahaan, atau karena memang kita ingin mendapatkan salary yang besar. Yes. Silakan. Bagus sekali Mbak Ola, dan tidak ada yang salah dengan keduanya. Mendapatkan salary yang besar, of course. Di tengah-tengah segala kebutuhan hari ini, anak-anak mesti bayar uang sekolah kan. We need money, kita membutuhkan uang. Tetapi saya akan selalu mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang pernah dibayar berdasarkan waktu, tetapi dibayar berdasarkan value. So no one even been paid by the time dari waktu yang mereka berikan. Bisa bekerja 10 jam per hari, 14 jam sehari, itu tidak menentukan berapa besar pendapatan Anda. Yang paling penting adalah value, kontribusi, nilai yang Anda berikan kepada perusahaan, divisi, dan dunia. Semakin tinggi nilai Anda, semakin besar gaji, salary, benefit yang Anda dapatkan. So, mari kita berfokus untuk meningkatkan value kita, meningkatkan kontribusi kita, nilai value tambah kita kepada divisi, department, perusahaan kita, dan dunia. Dan Anda akan terkaget-kaget ketika yang tadi salary, benefit, segala macam itu akan mengikutinya. So, sebagai penutup, mari Bapak dan Ibu ingat, you are called, you are paid to deliver result. Anda dipanggil, Anda di-hire, Anda dibayar bahkan untuk memberikan hasil maksimal. Lakukanlah itu hari ini. Baik, tuntas sudah perbincangan kita pagi hari ini. Kita masih akan sambung topik ini minggu depan pastinya ya, bad and versus good manager. Kita sambung kembali. Semoga perbincangan kita bisa menginspirasi Anda semuanya. Saya Ola Nurlija. Saya Liza Luhu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.